Jadi kita bisa mendapatkan pinjaman dari Shopee tanpa bunga ya. Untuk melakukan metode COD ini pun kita harus ada step-stepnya, tidak bisa ngawur ya. Kalau ngawur nanti alhasil COD-nya gagal dan barang diretur ke kita. Jadi kita nggak jadi untung, malah nomboi ya. Seperti itu. Hindari cabui ya. Cabui itu calon buyer ya. Calon buyer yang suka PHP dengan teknik CLBK ya. Nah, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Untuk teman-teman yang mendengarkan video saya ini ya, apabila suaranya kurang jelas, kurang keras, bisa mendengarkan menggunakan handset ya. Oke. Saya ulangi, apabila suara saya kurang keras, teman-teman bisa menggunakan melalui handset ya. Kita akan melanjut pada pembahasan berikutnya ya. Karena kita sudah membahas tentang mindset seorang dropshipper, sekarang kita membahas poin ke-7, cara pintar jualan dropship ya. Oke, bagaimana caranya ya? Oke, untuk teman-teman yang baru gabung bisa lihat video sebelumnya di playlist atau link yang ada di deskripsi ya. Untuk mendapatkan update berikutnya supaya teman-teman gak ketinggalan, bisa subscribe dulu ya, subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Oke, kita langsung ke pokok pembahasan, cara pintar jualan dropship ya. Yang pertama, untuk teman-teman yang nggak punya barang, bisa ambil barang dari produk ya. Bisa cari di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokped ya. Ini sudah sangat familiar ya. Nah, kemudian teman-teman coba kenali supplier dengan baik ya. Bisa cek dari reputasi toko. Nah, reputasi toko, kemudian lihat ulasan-ulasan dari pembeli di toko tersebut ya. Nanti kalau belum tahu caranya, kita bahas di video berikutnya. Nah, ketiga, teman-teman setelah menemukan supplier, teman-teman minta izin kepada pemilik toko agar menjadi dropship ya. Bilang aja, "Kak, saya ingin jadi dropship di toko kakak." Itu saja sudah cukup ya. Karena dengan begitu kita sudah menjadi agen ya, atau wakil ya, atau bisa disebut dropship makar juga boleh. Dropship istilah kasarnya itu makar ya, tapi sangat berbeda ya. Kemudian yang keempat, lakukan promosi dengan mengupload di Facebook ya, karena ini kita akan membahasnya soal Facebook ya. Jadi saya bahasnya juga di Facebook ya. Upload di Facebook, bisa Facebook group, fanspage, ataupun Facebook Marketplace ya. Nah, di saluran promosi yang dimiliki Facebook ya, bisa di story, grup, fanspage, Facebook Marketplace, dan lain-lain ya. Seperti yang saya jelaskan di materi poin 1.5 ya. Kemudian
teman-teman beri promo menarik ya, beri promo menarik dengan produk yang teman-teman jual ya, misalkan gratis ongkir, diskon, bonus ya, itu bisa teman-teman lakukan ya. Nah, kalau teman-teman pengen kasih promo menarik, berarti teman-teman harus bisa menentukan harga jual dengan baik ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian teman-teman gunakan metode COD atau bayar di tempat ya, karena kita jualan di Facebook ya, kadang kita menemukan pembeli yang gimana ya, dia malas untuk transfer, tidak punya rekening bank, punya rekening bank tapi tidak ada saldonya ya. Jadi kita gunakan metode COD ya. Nah, untuk melakukan metode COD ini pun kita harus ada step-stepnya, tidak bisa ngawur ya. Kalau ngawur nanti alhasil COD-nya gagal dan barang diretur ke kita. Jadi kita nggak jadi untung, malah nomboi ya. Seperti itu. Untuk itu nanti kita akan belajar bagaimana COD ya, COD yang apa ya, tingkat keberhasilannya itu 95% ya, pasti berhasil karena saya sering menggunakan. Insya Allah nanti kita akan belajar ya, saya jelaskan step by stepnya supaya teman-teman ketika jualan di Facebook atau sosial media lainnya itu apa ya, minim penolakan atau gagal COD-nya kita perkecil ya. Oke, katakannya rasionya itu 95% ya. Kalau misalkan dapat orderan 1 bulan 100 paket, yang gagal 2-3 paket ya, berarti teman-teman masih berhasil di situ ya. Artinya untungnya teman-teman untuk mengcover barang yang ditolak pembeli itu masih lebih ya. Seperti itu. Nanti akan kita belajar bareng-bareng ya. Saya jelaskan di video ke depan nanti ya. Kemudian yang ke-7, poin ke-7, hindari cabui ya. Cabui itu calon buyer ya, calon buyer yang suka PHP dengan teknik CLBK ya. Nah, kadang kan kita menemukan buyer itu dia tanya-tanya sudah lama, sudah tanya-tanya terus, tapi mereka itu nggak jadi beli, udah tanya panjang lebar, ternyata nggak jadi beli. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana menggunakan teknik CLBK ya. Pokoknya nanti kita bahas satu-satu. Dan teman-teman checklist dan isi kolom dropshipper sebelum check out ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti sebelum check out teman-teman ada tombol checklist di setiap marketplace. Biasanya saat ini sudah menyediakan kolom khusus untuk dropshipper. Teman-teman tinggal checklist, nanti isi nama toko sama nomor HP teman-teman ya. Yang ke-8, yang ke-9, teman-teman periksa detail order sebelum melakukan pembayaran ya. Nah, jadi ketika sudah mau check out, sebelum check out ya, kita cek lagi nih alamat pengirimannya sudah sesuai belum dengan data dari buyer yang order ke tempat kita. Seperti itu ya. Salah alamat pun nanti bisa berabe gitu ya, salah ngirim nanti kita bisa dapat komplain, rugi dari segi materi, atau bahkan nanti orderannya nggak jadi dibeli. Nah, seperti itu. Jadi harus periksa detailnya dulu ya. Kemudian follow up buyer jika pesanan sudah sampai ya. Follow up buyer. Nah, ketika nanti teman-teman order barang dari marketplace ya, otomatis teman-teman kan ketika barang sudah sampai, teman-teman ada notifikasi ya, notifikasi barang sudah diterima gitu ya. Nah, teman-teman langsung konfirmasi ke bayarnya apakah barang sudah sampai ya. Seperti itu. Kalau sudah sampai, apakah barang yang diterima dalam kondisi baik dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Yang ke-11, jangan konfirmasi penerimaan barang jika belum follow up buyer ya, seperti ini ya.
Nah, ketika kita sudah mengkonfirmasi buyer apakah barang sudah sampai dengan baik ya, dan ternyata buyer ini mengkonfirmasi iya sudah barang sesuai dalam keadaan baik. Nah, baru seperti itu teman-teman klik konfirmasi ya. Jika belum, teman-teman bisa, kalau di Shopee itu ada seperti perpanjang masa garansi ya. Jadi ketika ada notifikasi barang sampai ya, barang sampai di alamat buyer, teman-teman bisa perpanjang masa konfirmasinya ya, masa penerimaan barangnya dengan klik perpanjang masa garansi ya. Seperti itu ada kok di Shopee itu. Kalau di marketplace lain saya kurang paham ya, karena itu saya seringnya itu ambil barang dari Shopee untuk saya jual ke Facebook ya. Karena di Shopee itu ada semacam pay letter, jadi kita bisa mendapatkan pinjaman dari Shopee tanpa bunga ya, tanpa denda juga ya, seperti itu. Dan kemudian ya, yang ke-12 ya, yang ke-12, misalkan jika ada komplain dari buyer, maka kita komplain balik ke supplier. Nah, maka dari itu pentingnya kita memberi perpanjang masa garansi di Shopee seperti itu. Kalau di Shopee lo ya ambil barangnya, kalau saya kan ambil barangnya sering di Shopee ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan buru-buru klik konfirmasi. Jadi pastikan dulu barang diterima dengan baik oleh buyer dan sesuai dengan pesanan ya. Kalau sudah oke, berarti konfirmasi ke supplier, kasih bintang 5 orang, sip kan. Jadi supplier juga untung, rating tokennya naik, kita juga untung karena dikirim sesuai dengan orderan ya. Jadi kita jalin hubungan yang baik dengan supplier, simbiosis mutualisme kalau bahasa kerennya ya. Oke, ini adalah pembahasan cara pintar jualan dropship ya. Sekian dulu ya, semoga teman-teman paham. Apabila ada pertanyaan bisa berkomentar di video ya, di video ini ya. Untuk list materinya ada saya lampirkan saya tulis ya, saya sisipkan linknya di deskripsi ya. Nanti bisa teman-teman cek dari part 1 sampai part terakhir ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dadah.